Ketahui apalagi si Elia Miron meminta satu ayat di dalam Al-Quran untuk direvisi. Apa yang terjadi? Maka Elia Miron sekarang mendapatkan apa yang harus dia panen dari Desember 25 adalah hari lahirnya setan yang namanya Sol. Dia jadi Tuhan. Boleh nggak saya bilang bahwa kitabnya orang Kristen ini yang separuh tuh nyolong dari sini? Nyolong. Saduran gitu. Jadi ya. saya bilang ini kitab Spanyol gitu. Separuh nyolong gitu. Mau salah mau benar ini, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Meskipun kita tahu Taurat itu sudah dipalsukan, meskipun kita tahu kitab Bible, kitab Injil sudah dipalsukan. Shalom Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas yang mengenai kandrun-kandrun ya, yang saat ini lagi mendemo tempat Dr. Richard Lee atau kliniknya, karena mereka menganggap bahwa dia sudah menista agama Islam. Bahkan Elia Miron juga dibawa-bawa bahwa Elia Miron menista agama Islam. Yang pertama karena dia minta untuk direvisi tafsiran Kemenak ya. Ingat teman-teman sekalian, bukan Al-Qur'annya tetapi tafsiran ya, karena di sana itu mengutip ayat Injil ya. Dan teman-teman sekalian, nanti juga saya sampaikan ya satu video bahwa sebenarnya dari pihak Muslim pun setuju bahwa tidak boleh mengutip Injil gitu ya. Jadi mereka setuju dengan Elia. Ya, lalu sekarang dilaporkan teman-teman sekalian, dianggap penistaan agama. Nah, kalau kita melihat bahwa kalau mengganggu Islam ini, bicarakan Islam adalah penistaan agama. Nah, bagaimana dengan ustadz-ustadz seperti Ahmad Kainama, Donditan, Ipung Atria, kemudian ada Aristo, ada Bangun Samudra, Irene Handono, Ustadz Somad, ya Ustadz Nandar, ya kemudian banyak lagi ya ustadz-ustadz yang lain yang juga aktif ya untuk terus membahas kekristenan, mengutip ayat Alkitab dan juga menafsirkannya sembarangan teman-teman sekalian. Bahkan mereka katakan itu sudah palsu dan lain sebagainya. Itu bukan penistaan bagi mereka teman-teman sekalian. Itu mereka bukan sedang menista tapi berdakwah. Kan lucu. Ya, lucu, mana keadilannya di situ ya. Nah, teman-teman sekalian, tanpa panjang lebar dulu, kita dengarkan dulu apa yang menjadi orasi mereka berikut ini. Si Elia Miron meminta satu ayat di dalam Al-Quran untuk direvisi. Apa yang terjadi? Maka Elia Miron sekarang mendapatkan apa yang harus dia panen dari perbuatannya itu tadi. Dan ini adalah koordinator demo di depan kliniknya Dr. Richard Lee. Mari kita dengarkan apa tuntutan dari koordinator demo tersebut. Memperjuangkan agama kita. Ya, agenda kita hari ini sebenarnya aksi damai ya. Aksi damai sekali juga aksi protes Pak terhadap apa yang dilakukan oleh Richard Lee. Karena saya ya atas nama Herwanto itu sudah melaporkan Richard Lee yang kedua kalinya nih. Kemarin dia saya laporkan undang salah satu narasumber ya yang sekarang bebas penjara nih. Nah, yang saya sayangkan sekarang Richard Lee ini sudah tahu Elia Miron ini di TikTok itu luar biasa. Dia berkomentar salah satunya Al-Quran itu direvisi. Bahkan dia mengatakan ada lebih palsu dan lain sebagainya lah. Nah, ketika Dr. Richard Lee ini mendengar TikToknya Elia Miron ini, kok justru diundang orang seperti ini. Ketika dia diundang di podcastnya itu, ya dia akhirnya dia menyampaikan kesimpulan dia, yang dia mengatakan bahwa ya salah satunya dia mengatakan bahwa kok Muslim ini kok memaksa-maksakan, menyamakan ya Nabi Isa itu Yesus itu Nabi Isa. Dia mengatakan Muslim itu seperti itu. Nah, katanya kita ini Muslim ini mengabaikan sejarah. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu Isa itu ya Yesus, itu mengabaikan sejarah. Padahal kita berpatokan pada Al-Quran. Nah, dia katakan bahwa yang mengatakan bahwa Isa adalah Yesus adalah Isa, itu iman yang mati. Nah, iman ini kan yang menyelamatkan kita. Kalau ilmu itu yang menuntun kita, iman yang menyelamatkan kita. Nah, sekarang Elia Miron mengatakan bahwa
iman kita ini mati. Waktu terdahulu Richard ini saya laporkan, dia cengar-cengir aja, cengar-cengir saja. Dia menganggap bahwa loh, yang ngomong kan bukan saya, yang ngomong orang lain, bukan saya, kata dia. Dia menganggap bahwa ketika orang lainnya mengatakan, dia bisa selamat dari hukum. Padahal saya sudah katakan dulu ada perkara pemilik tabloid. Dia menulis di situ Nabi Muhammad itu terkenalnya nomor sekian lah. Tapi begitu tabloid itu dijual, langsung umat muslim itu marah. Padahal sebenarnya survei dia itu benar sesuai dengan data, tapi dia ditangkap 5 tahun penjara. Kenapa dia 5 tahun penjara? Karena pemilik tabloid itu punya kewajiban melakukan penyuntingan. Kalau di podcast itu dia punya kewajiban editing. Jadi kalau sana sudah berbau dengan agama yang kira-kira bisa menimbulkan perpecahan, dia harusnya diedit. Nah, inilah kesalahan dari Dr. Richard Lee. Dia menganggap bahwa apa yang diomongkan orang itu dia bukan salah saya. Padahal dia punya kewajiban. Dia punya kewajiban untuk mengediting. Nah, ini di sini kita kita fokuskan bahwa Richard Lee harus bertanggung jawab. Ya, koordinator demo tersebut menginginkan agar Dr. Richard Lee diproses secara hukum dan Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan orasi mereka ya, dan juga pemimpin atau pemandu demonya. Nah, apakah ini seorang ustadz? Nah, teman-teman sekalian, inilah ya, apa namanya itu standar ganda yang mereka bangun gitu. Artinya, ketika mereka yang mengganggu kekristenan, menghina kekristenan, membahas tentang Yesus Kristus lalu dibandingkan dengan Nabi mereka Isa, bahwa Yesus tidak mati di salib tapi diserupakan, lalu mereka bilang Kristen ini kafir karena mentuhankan manusia dan lain sebagainya. Ini mereka tidak diproses dan tidak termasuk sebagai penista agama, teman-teman sekalian. Bahkan mereka menuduh Yesus itu berpoligami, menikah, punya anak gitu. Mereka menuduh Kristen itu sebagai pencuri daripada Islam, yang mencuri kata Allah, mencuri kata Injil, mencuri kata itu ya, seperti yang disampaikan oleh Menachem Ali, teman-teman sekalian. Bahkan seperti Babe Haikal juga kemarin di Deddy Kobusar ya, itu kan mengganggu dan menyakiti umat beragama khususnya Kristen ya, dengan berkata bahwa semua orang tahu bahwa Yesus juga diangkat jadi Tuhan di tahun 325 Masehi. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini adalah penistaan kepada Kristen. Jadi kalau bicara masalah penistaan agama ini sebenarnya dari pihak Muslim sudah terlalu banyak. Dari Ustadz Ahmad Kainamah mengutip Yesaya 29 ayat 12 sampai 13, lalu dia katakan inilah nubuatan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Don Diktan ya, itu sampai dia bolak-balik tentang kitab suci Kristen loh ya, dan itu tidak dianggap sebagai penista agama. Nah, teman-teman sekalian, inilah kita katakan bahwa ketidakadilan ini dikit-dikit ini menista agama Islam, dan yang menista agama Islam ini harus diadili, harus ditangkap. Sementara yang menghina agama lain, yang menghina kekristenan itu luput dari hukuman. Ya, seperti Yewaloni waktu itu, teman-teman sekalian. Oh, itu kan dia mualaf, dia belum tahu apa-apa kan gitu. Padahal luar biasa menghina kekristenan. Ustadz Ahmad Kainama juga sama. Itu selesai di materai 10.000, teman-teman sekalian. Ya, sudah dilaporkan dan itu hanya selesai di materi 10.000, cukup dia minta maaf. Ya, dan Agustan, almarhum Agustan ya, waktu itu mengkentutin Alkitab. Toh juga saat itu tidak ditangkap. Ya. Jadi penista-penista agama dari Islam, para ustadz ya, saya bisa tunjukkan teman-teman di channel TV Laskar Kristus ini. Kalau teman-teman bisa lihat penista-penista agama, saya sudah buat satu video tentang penistaan yang dilakukan oleh ustadz-ustadz ya, dan sampai hari ini mereka aman-aman saja, teman-teman sekalian. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa saya akan tunjukkan ya satu video di mana pihak Muslim setuju dengan pernyataan Elia Miron.
Jadi bagi saya Elia Miron tidak menista agama, dan juga si Dr. Richard Lee tidak menista agama, teman-teman sekalian. Ya, tidak menista agama. Itu kan diskusi. Ya, bukan mengolok-olok, ya kan. Nah, toh juga Don Titan kan sudah hadir juga untuk membahas itu bersama dengan Edwin kan, bicara tentang Nabi Isa dan juga Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya clear. Kenapa harus dilaporkan? Mari kita dengarkan video yang ada berikut ini. Di TikTok itu kan menuntut atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tidak mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Iya. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf, kalau nggak salah ayat 157. Memang di situ saya tahu dari dulu, saya udah lama tahu, saya udah pernah punya pikiran yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia lah. Dalam hal ini saya setuju dengan Elia. Sama. Ya, karena kita sebagai umat Islam sudah tahu dan yakin bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Jadi kenapa menafsirkan Quran menggunakan ayat-ayat mereka? Itu saya setuju. Nah, berdasarkan itu videonya Elia itu sudah saya kirim ke MUI. Ya. Saya kirim ke MUI dan saya minta difasilitasi, kalau bisa saya ketemulah sama stafnya Kemenak bagian tafsir gitu. Ya. Saya pengen ngobrol gitu. Itu tanggapan dari saya ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah ya yang disampaikan oleh Ustadz Don Titan dan juga ada Ustazah Uni Rifa. Sangat jelas teman-teman sekalian bahwa mereka mengakui bahwa Majelis Ulama Indonesia dan juga Kemenak itu keliru untuk mengutip Injil. Seharusnya tidak boleh mengutip Injil. Bahkan tadi Don Titan bilang sudah mengirim surat ya. Bahkan video Elia itu sudah kirim ke MUI untuk dipertimbangkan, dan Don Titan ingin ketemu dengan bagian ya mungkin admin Majelis Ulama Indonesia ya untuk membicarakan hal ini teman-teman sekalian, karena menurut Don Titan itu memang suatu hal yang keliru. Bahkan Uni Rifa bilang juga, ya saya juga setuju ya. Jadi Anda dalam kitab sucimu jangan bawa-bawa Kristen lah, jangan bawa-bawa kitab suci Kristen lah. Toh juga kalian menuduh bahwa kitab kami sudah palsu, sudah dirubah-rubah. Nah, usah dikutip-kutip. Nah, ini yang hendak disampaikan oleh Elia ya. Itu yang hendak disampaikannya. Jadi sekali lagi, Elia tidak meminta Al-Quran untuk direvisi, ya. Tapi yang dimintanya adalah tafsiran, karena tafsiran itu ya menggunakan itu ada kata Injil, kemudian ya artinya ini akan menyebabkan yang namanya itu gagal paham orang yang membacanya. Ketika orang Kristen membaca, kok ini kan kitab suci agama lain, kenapa ada ayat kitab suci kami, kenapa ada ini, kok begitu. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Elia. Jadi jangan dikit-dikit penistaan agama, seakan-akan ini agama kalian ini ya, minta maaf ya teman-teman sekalian ya, seakan-akan ini berlindung di undang-undang ya penistaan agama. Jadi seakan-akan undang-undang penistaan agama itu diperuntukkan untuk melindungi agama Islam saja, sementara yang menista agama Kristen itu diabaikan. Sampai hari ini tidak ada keadilan soal penistaan agama yang dilakukan oleh para ustadz ya. Sampai hari ini teman-teman sekalian tidak ada keadilan. Setiap hari kok di masjid pun kitab suci kita yang dibawa-bawa, seperti Ustaz Nababan ya, mempermainkan kitab Injil kok, kitab Alkitab di dalam masjid. Ya, Insa Monggoginta juga almarhum Irene Handono melakukan hal yang sama, tapi tidak pernah dianggap sebagai penista agama. Tetapi dikatakan itu adalah dakwah dalam Islam. Aduh. Baik teman-teman sekalian, silakan ya teman-teman yang berkomentar. Saya berharap juga bisa share video ini supaya pihak pemerintah jika menonton juga ya bisa memperlakukan keadilan teman-teman sekalian. Ya, jangan hanya dari pihak Kristen dikit-dikit sudah ditangkap, dikit-dikit sudah dilaporkan lain sebagainya, lalu ditanggapin. Ya, langsung ada kegerakan di sini. Nanti kita akan lihat apakah Dr. Richard ini sama si Elia ini masuk penjara. Nanti kita akan lihat teman-teman sekalian. Ya, mungkin akan demo berjilid-jilid lagi kalau tidak ditangkap ini. Tapi kita akan lihat bagaimana hukum dan pemerintah ini ya menjadi netral dan juga melakukan sebuah keadilan ya untuk menegakkan undang-undang penistaan agama ini. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.